Oke, gue mau mulai dengan satu mitos yang mungkin sebagian besar dari lo percaya. Kalau dia diam aja, berarti setuju. Atau, kan kita udah pacaran nikah, jadi udah otomatis boleh dong. Jujur aja, mitos ini sering banget jadi biang kerok kesalahpahaman fatal dalam hubungan. Tenang, lo nggak sendirian kalau selama ini mikir gitu. Banyak banget orang yang terjebak di pemahaman ini, kadang karena nggak tahu, kadang karena didikan atau norma yang salah. Tapi, justru karena itu, kita ada di sini buat ngobrolin ini lebih dalam, biar makin terang benderang. Secara sains dasar, persetujuan itu bukan cuma iya atau tidak verbal doang, tapi lebih ke komunikasi yang aktif, antusias, dan berkelanjutan dari otak yang sadar. Ini melibatkan korteks prefrontal lo buat bikin keputusan, dan sistem limbik buat ngerasain nyaman atau enggak. Intinya, sinyal, iya, itu harus jelas, sukarela, dan bisa ditarik kapan aja. Nah, ini dia red flags atau tanda-tanda bahaya yang sering banget diabaikan. Misalnya, ketika seseorang bilang, iya, tapi dengan ragu, atau karena tekanan, takut mecewain, atau bahkan karena di bawah pengaruh alkohol obat. Itu bukan persetujuan yang valid, gengs. Diam, pasif, atau nggak menolak bukan berarti setuju, ya. Mitos 1. Pakaiannya seksi, berarti dia ngajak. Ini nonsense banget. Pakaian itu pilihan personal, nggak ada hubungannya sama izin buat disentuh atau dia apa-apain. Fakta, pakaian seseorang nggak pernah jadi bentuk persetujuan. Titik. Mitos 2. Kan udah pacaran, nikah lama, udah nggak perlu izin lagi. Ini juga salah kaprah yang merusak hubungan. Fakta, persetujuan itu harus terus-menerus dan spesifik untuk setiap interaksi. Hubungan yang sehat itu dibangun atas dasar respek dan komunikasi yang berkesinambungan, bukan asumsi. Dari sudut pandang psikologi, kita sering terpengaruh sama norma sosial, ekspektasi, atau bahkan rasa takut dihakimi. Ada juga power dynamic yang bikin seseorang sulit menolak. Makanya, penting banget buat kita sadar sama bias-bias ini dan belajar untuk lebih peka sama diri sendiri dan orang lain. Mengabaikan persetujuan ini dampaknya nggak main-main, loh. Secara mental, bisa bikin trauma, kecemasan, depresi, sampai hilang kepercayaan sama orang lain. Secara fisik, ya jelas, ini bisa jadi pengalaman yang sangat menyakitkan dan bikin seseorang merasa nggak berdaya. Hubungan pun jadi rusak dan penuh luka. Jadi, apa yang bisa kita lakuin hari ini? Pertama, belajar mendengarkan aktif dan peka sama bahasa tubuh. Kedua, biasakan bertanya dengan jelas, kamu nyaman nggak? Ini oke buat kamu. Pengen lanjut nggak? Ketiga, selalu respek sama jawaban, tidak, sekecil atau seragu apapun itu. Gimana cara ngomongin ini ke pasangan tanpa awkward? Mulailah dengan obrolan santai, misalnya saat lagi ngopi bareng. Bilang aja, aku pengen kita berdua selalu nyaman dan bahagia. Gimana kalau kita ngobrolin batasan-batasan kita? Ini justru nunjukin kalau lo peduli dan pengen hubungan yang lebih kuat. Nah, ini dia, aha. Momen, berlapisnya, persetujuan itu bukan sekadar formalitas biar nggak kena masalah hukum, tapi fondasi utama dari respek, kepercayaan, dan koneksi emosional yang mendalam. Ini bukan cuma tentang, boleh, atau enggak, tapi tentang menciptakan ruang di mana setiap orang merasa aman, dihargai, dan punya kendali penuh atas tubuhnya sendiri. Ini yang bikin hubungan jadi next level. Gimana menurut lo? Ada, aha, momen lain yang lo dapat?
Atau ada pengalaman yang pengen lo share secara anonim, tentunya? Yuk, diskusi di kolom komentar di bawah. Cerita lo bisa jadi pencerahan buat banyak orang lain yang mungkin masih bingung. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya untuk video edukasi lainnya.